Laksana sebuah sabuk zamrud yang berkilauan di khatulistiwa, terhamparlah Hindia, tanah yang oleh orang Belanda disebut Onze Oost, tanah timur kita. Gugusan pulau-pulau ini digambarkan sebagai untaian batu permata berharga yang menghiasi lautan luas, indah, kaya, dan penuh kehidupan. Kepulauan Hindia Belanda terdiri dari lebih dari 10.000 pulau. Luas wilayahnya begitu besar sehingga dapat dibandingkan dengan gabungan beberapa negara di Eropa, Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, Denmark, dan Norwegia. Jika peta kepulauan ini dibentangkan di atas peta Eropa, barulah tampak dengan jelas betapa luas dan menakjubkannya gugusan pulau yang membentuk wilayah Hindia tersebut. Di antara ribuan pulau itu, Jawa menempati posisi paling penting. Pulau ini dihuni sekitar 33 juta jiwa, jumlah yang kira-kira 5 kali lebih besar daripada seluruh penduduk Belanda pada masa itu. Secara keseluruhan, Hindia Belanda memiliki sekitar 47 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 240.000 orang Eropa dan 800.000 orang Asia asing, sementara sisanya sekitar 46 juta jiwa adalah penduduk pribumi. Setelah menempuh perjalanan laut selama kurang lebih 5 minggu, kapal uap pos akhirnya tiba di salah satu pelabuhan kolonial yang paling indah di dunia, Tanjung Priok di Pulau Jawa. Dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai proyek maritim besar, pelabuhan ini berdiri sebagai mahakarya infrastruktur yang mengubah wajah Batavia. Untuk menunjang kelancaran aktivitas tersebut, jalur kereta api menjadi nadi transportasi utama yang menghubungkan pelabuhan dengan pusat kota Batavia. Kedatangan kapal selalu disambut dengan suasana yang meriah. Seruan salam dan panggilan terdengar dari dermaga. Banyak orang datang menanti keluarga, sahabat, atau kenalan lama yang kembali dari perjalanan jauh. Sebagian lainnya menunggu dengan penuh kerinduan kabar dari tanah air di Eropa. Para anggota keluarga, pejabat, dan para pebisnis bergegas naik ke atas kapal untuk menyambut kedatangan para penumpang. Di tengah kesibukan itu, para pekerja pribumi dengan cekatan memanggul koper-koper berat menuruni tangga kapal. Meski bertubuh ramping dan tidak terlalu besar, mereka dengan mudah mengangkat barang-barang bawaan para penumpang. Tak lama kemudian, muatan pos dibongkar. Di dalamnya terdapat tumpukan surat yang telah lama dinantikan, sebuah harta karun kabar dari negeri jauh. Surat-surat itu membawa berbagai berita, kegembiraan dan kesedihan, kabar baik maupun kabar duka. Perjalanan kemudian berlanjut dengan kereta menuju Batavia. Bahkan dari balik jendela kereta, para penumpang sudah mulai terpesona oleh pemandangan negeri yang hijau dan subur ini. Sesuatu yang terasa begitu khas dan bagi orang Eropa tampak begitu eksotis. Batavia, ibu kota Jawa, pusat perdagangan dan lalu lintas yang namanya begitu sering disebut di negeri Belanda. Kini para pelancong itu benar-benar berada di kota tersebut. Di sini mereka menemukan banyak hal yang terasa akrab seperti di tanah air, tetapi juga begitu banyak hal yang sama sekali baru. Salah satunya adalah tram uap yang oleh orang Belanda dijuluki koffiemolen, penggiling kopi, karena suara mesinnya yang berisik dan berputar-putar seperti alat penggiling. Untuk melihat kota lebih dekat, perjalanan dilanjutkan dengan mobil yang membawa mereka berkeliling Batavia. Mula-mula mereka melewati Batavia Lama. Di kawasan ini berdiri banyak gudang, kantor, dan rumah-rumah dagang yang menjadi pusat kegiatan perdagangan. Di daerah pecinan, suasananya tampak ramai dan penuh kesibukan. Para pedagang, pekerja, dan pembeli berlalu lalang di antara toko-toko yang berderet rapat.
Dari sana perjalanan berlanjut menuju Weltevreden, kawasan yang terletak lebih ke pedalaman. Di sini terbentang lingkungan tempat tinggal orang-orang Eropa. Sebuah kawasan yang lebih tenang, dengan jalan-jalan lebar, pepohonan rindang, dan taman-taman yang tertata rapi. Di tengah kawasan ini terhampar Koningsplein, sebuah lapangan luas yang mencapai lebih dari 1 kilometer persegi, yang kini dikenal sebagai Medan Merdeka atau Lapangan Monas di Jakarta Pusat. Di sekelilingnya berdiri vila-vila yang indah dan tertata rapi. Tak jauh dari sana berdiri The Protestantse Kerk in Nederlands Indie, gereja reformasi yang megah, gereja terbesar di Hindia Belanda. Perjalanan kemudian melewati Waterloo Plain, yang kini dinamai Lapangan Banteng. Meskipun udara panas dan matahari bersinar terik, setiap sore tempat ini tetap ramai oleh orang-orang yang datang untuk berolahraga dan bersantai. Sambil melintas, terlihat pula monumen untuk Jenderal Michels yang gugur dalam tugasnya, serta gereja Katolik Roma terbesar di seluruh Hindia Belanda. Di sebuah bangunan megah yang dilalui, dahulu pernah tinggal Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kini bangunan itu difungsikan sebagai kantor pemerintahan. Sebagai penutup perjalanan, mobil membawa rombongan melewati Meester Cornelis, sebuah kawasan yang tenang dan rindang, dipayungi pepohonan besar yang memberikan kesejukan di tengah iklim tropis. Demikianlah sekilas gambaran tentang Batavia dan Hindia pada masa itu. Sebuah negeri kepulauan yang luas, penuh keindahan alam, keberagaman penduduk, serta kehidupan yang terus bergerak di bawah bayang-bayang kekuasaan kolonial. Masih pada tahun 1919, perjalanan visual ini membawa penonton menyusuri hilir Sungai Ciliwung, di dekat Batavia, pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sungai Ciliwung digambarkan sebagai sebuah surga sejati. Airnya menjadi ruang hidup masyarakat. Di sanalah orang-orang bermain air, mandi, mencuci, dan berinteraksi, menciptakan pemandangan sehari-hari yang oleh mata kolonial dianggap eksotis dan menenangkan. Di atas arus sungai, rakit-rakit bambu meluncur dengan lincah. Pengemudinya mengandalkan kekuatan tangan dan keseimbangan tubuh. Pekerjaan ini terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya penuh risiko. Arus sungai, licinnya bambu, serta muatan berat menjadikan aktivitas ini sebagai simbol keterampilan rakyat pribumi yang lahir dari pengalaman panjang hidup berdampingan dengan alam. Perjalanan kemudian berlanjut menuju Buitenzorg, yang kini dinamai Bogor, sebuah kota pegunungan yang sejuk dan indah, sekaligus kediaman resmi Gubernur Jenderal. Kota ini diposisikan sebagai ruang istirahat elit kolonial, kontras dengan hiruk-pikuk Batavia. Keindahannya diperkuat oleh latar alam yang megah. Di kejauhan, lereng Gunung Salak membentang dengan pemandangan cerah. Vegetasi tropis tumbuh subur dan lebat, menegaskan citra Hindia sebagai tanah yang kaya dan berlimpah anugerah alam. Dalam sudut pandang kolonial, alam ini bukan hanya indah, tetapi juga potensial untuk dieksploitasi. Salah satu mahkota Buitenzorg adalah Kebun Raya Bogor, yang disebut sebagai yang terindah dari jenisnya. Kebun ini tidak hanya berfungsi sebagai taman, tetapi juga sebagai pusat penelitian botani tropis dunia. Disinilah ilmu pengetahuan Barat bertemu dengan kekayaan hayati Nusantara, meski seringkali tanpa mengakui pengetahuan lokal yang telah ada jauh sebelumnya.
Namun film ini juga mengingatkan bahwa Hindia tidak selalu hijau dan damai. Jawa Barat digambarkan sebagai salah satu wilayah paling vulkanik di dunia, tanah yang indah sekaligus berbahaya. Untuk menunjukkan sisi ini, perjalanan diarahkan menuju gunung berapi. Pendakian dilakukan ke Papandayan. Pada ketinggian sekitar 2000 meter, rombongan turun memasuki kawah. Di sana tersaji pemandangan yang ganjil dan menggetarkan. Uap-uap tebal mengepul dari dinding kawah, tanah berasap, dan aroma belerang yang kuat. Alam tampil sebagai kekuatan purba, tak sepenuhnya dapat dijinakkan oleh manusia. Sejak awal abad ke-20, perhatian para ahli kebumian tertuju pada Gunung Papandayan, sebuah gunung api aktif di wilayah Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Pada tahun 1919, dilakukan penyelidikan geokimia secara intensif sebagai bagian dari proyek ilmiah yang bertujuan memahami dinamika gunung api dan potensi panas buminya. Kegiatan ini mencerminkan keseriusan upaya ilmiah pada masa itu dalam membaca tanda-tanda alam jauh sebelum bencana terjadi. Penyelidikan tersebut berlangsung beberapa tahun sebelum Papandayan mengalami letusan uap pada 1923. Dengan statusnya sebagai gunung api aktif tipe A, Papandayan memang memiliki riwayat panjang aktivitas vulkanik. Catatan sejarah menunjukkan letusan besar pada 1772 yang mengubah lanskap sekitarnya, disusul peristiwa penting pada 1923 yang melahirkan kawah baru dan kawah Nangklak, serta aktivitas modern pada 2002. Rangkaian peristiwa ini menegaskan bahwa Papandayan adalah sistem vulkanik yang terus berkembang dan tidak pernah benar-benar tidur. Pemandangan serupa, bahkan lebih dahsyat, ditunjukkan di Gunung Guntur. Tiang-tiang gas panas atau fumarol menyembur dari permukaan tanah, disertai sumber-sumber lumpur mendidih. Adegan ini dianalogikan seperti kuali raksasa milik para penyihir, sebuah metafora Eropa untuk menggambarkan kedahsyatan alam tropis yang asing bagi mereka. Secara geografis, Papandayan menjulang di dataran tinggi Garut, dengan ketinggian sekitar 2.665 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini dikenal dengan manifestasi vulkanik seperti kawah, fumarola, dan endapan belerang yang sejak awal menarik minat para peneliti. Kondisi inilah yang menjadikan Papandayan sebagai laboratorium alam terbuka untuk mempelajari hubungan antara aktivitas geokimia dan potensi letusan. Sejak masa kolonial Belanda, gunung ini telah berada dalam pengawasan ilmiah berkelanjutan. Pemantauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mengurangi risiko bencana bagi penduduk di sekitarnya. Tradisi pengamatan yang dimulai pada awal abad ke-20 ini kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Lembaga Kebumian Indonesia, termasuk Badan Geologi, sebagai bagian dari upaya memahami dan hidup berdampingan dengan dinamika alam Nusantara. Dari pegunungan yang liar, perjalanan kembali turun ke dataran rendah untuk meninjau sisi lain dari wilayah luas Hindia Belanda. Eksploitasi sumber daya alam secara sistematis. Salah satu contoh utamanya adalah perusahaan hutan jati. Pulau Jawa memiliki hutan-hutan jati yang luas dan menghasilkan kayu berkualitas unggul, sangat bernilai bagi industri kolonial. Film ini memperlihatkan bagaimana hutan jati dibentuk, atau lebih tepatnya dikelola secara terencana. Dalam barisan-barisan teratur, biji-biji benih ditanam untuk menghasilkan pohon jati masa depan. Di sela-sela pohon muda ditanam pohon peneduh, guna mengatur pertumbuhan dan kualitas kayu. Memasuki tahun ke-10, hutan-hutan tersebut mulai mengalami penebangan pilih.
Pohon-pohon tertentu ditebang untuk memberi ruang tumbuh bagi yang lebih unggul. Ketika pohon telah dewasa, dilakukan proses diring. Kulit batang dikelupas melingkar untuk mematikan pohon secara perlahan sebelum akhirnya ditebang. Ini menunjukkan betapa terukurnya eksploitasi alam dalam sistem kehutanan kolonial. Untuk mengangkut batang-batang kayu raksasa, digunakan mesin-mesin berat yang cara bergeraknya menyerupai tank. Batang jati diseret dengan mudah, menegaskan dominasi teknologi atas alam. Di tempat lain, pengangkutan masih mengandalkan lembu, sebuah pemandangan yang seolah mengikuti semboyan tak tertulis. Kesabaran adalah kebajikan yang indah. Setelah sampai di tempat pengolahan, kayu-kayu itu dipahat dan dibentuk menjadi balok-balok serta bantalan rel kereta api, simbol infrastruktur kolonial. Namun proses belum selesai. Untuk membersihkan sisa hutan, mereka memanggil ayam jago merah, api. Rodenhaan atau ayam jago merah adalah ungkapan kiasan dalam bahasa Belanda untuk kebakaran. Tak lama kemudian sisa-sisa hutan besar dilalap si jago merah. Tanah dibersihkan dan dipersiapkan kembali untuk siklus tanam berikutnya. Masih di tahun 1919, film dokumenter kolonial Onze Oost, Tanah Timur Kita, melanjutkan kisahnya dengan gambaran yang dianggap memikat tentang Hindia. Penonton diajak menyaksikan keindahan alamnya, kekayaannya, serta kehidupan penduduk dan budayanya. Adegan berikutnya menampilkan sekelompok gadis kecil berambut hitam yang manis, murid-murid sebuah sekolah untuk anak perempuan pribumi. Dengan langkah-langkah kecil yang riang mereka berjalan menuju sekolah, mengenakan pakaian yang bersih, berderik halus dan tertata rapi. Setibanya di sana, sesuai adat setempat, mereka memberi salam dengan penuh hormat kepada guru perempuan mereka. Di sekolah itu, para murid mempelajari berbagai keterampilan yang dianggap penting bagi kehidupan rumah tangga. Mereka belajar memasak, sebuah bidang yang sering mereka kuasai dengan sangat baik. Penonton diingatkan pada hidangan khas Hindia yang terkenal, seperti ristafel, jamuan makan yang melimpah dengan aneka masakan. Selain itu, mereka diajarkan keterampilan yang dipandang wajib bagi seorang ibu rumah tangga, mencuci dan menyetrika. Di Hindia, cucian tidak sekadar digosok, melainkan dipukul, yakni dihantam-hantam agar kotoran cepat terlepas dari kain. Para gadis itu juga mempelajari menjahit dan menggunting, kemampuan penting, bahkan ketika pakaian yang dimiliki sangat terbatas. Semua itu dilakukan dalam suasana yang penuh tata krama. Para murid selalu menunjukkan sikap hormat kepada gurunya. Bahkan muncul komentar bernada perbandingan. Tidakkah sebaiknya tata krama seperti ini juga diajarkan kepada generasi muda di Belanda? Kehalusan sering dikaitkan dengan dunia perempuan, dan para gadis ini memperlihatkan ketangkasan dalam berbagai kerajinan, termasuk membuat renda yang halus dan rumit.
Setelah menggambarkan kehidupan sekolah, film beralih ke dunia perkebunan. Diperkenalkanlah tanaman sisal yang berasal dari Meksiko dan kemudian dibudidayakan di Hindia. Tanaman ini berkembang pesat karena seratnya sangat berguna sebagai bahan baku pembuatan tali. Penonton diajak menyusuri taman dan perkebunan yang indah. Pemandangan alamnya memukau dengan tanaman muda yang dirawat dengan teliti dan dibersihkan dari gulma. Setelah sekitar 3 tahun, daun-daun tanaman masing-masing berbobot kira-kira 1 kilogram dipanen. Daun-daun yang berat itu diikat dalam bundelan, dimuat ke gerobak, lalu diangkut menuju pabrik. Setiap gerobak terlebih dahulu ditimbang di jembatan timbang. Di dalam pabrik, daun-daun tersebut bergerak di atas ban, berjalan menuju mesin pengikis yang disebut raspador yang memisahkan serat dari daging daun. Sisa ampasnya dialirkan melalui parit pembuangan. Serat yang dihasilkan kemudian dicuci dan dijemur di bawah matahari hingga mengering. Warnanya berubah menjadi putih keperakan yang indah, warna yang diibaratkan seperti serat pada topeng Sinterklas. Dari perkebunan, film beralih ke kehidupan sehari-hari penduduk desa yang sebelumnya terlihat bekerja keras. Sejak pagi hari mereka sudah memulai aktivitasnya. Anak-anak pun ikut serta, meskipun bagi mereka kegiatan pertama seringkali adalah bermain air. Mereka berendam dan berkejaran di sungai pegunungan yang sejuk, seakan menikmati kebebasan yang mungkin membuat anak-anak kota di Belanda sedikit iri. Bahkan anak-anak yang paling kecil pun dimandikan, meskipun tidak jarang mereka memprotes dengan riang. Setelah selesai, mereka digendong pulang tanpa sempat dikeringkan terlebih dahulu. Perjalanan kemudian berlanjut melewati sebuah jembatan kecil yang tampak rapuh. Bagi orang Eropa, jembatan itu terasa menegangkan untuk dilalui. Namun bagi penduduk setempat, menyeberanginya adalah hal biasa. Mereka melangkah dengan lincah dan tanpa ragu. Sungai menjadi pusat kehidupan. Di sanalah segala sesuatu dibersihkan. Pakaian dicuci, peralatan dibasuh, bahkan bahan makanan juga dipersiapkan di bagian aliran yang lebih jauh. Di tempat lain di sungai yang sama, anak-anak lelaki bertubuh ramping menggembalakan kerbau-kerbau besar yang sepanjang hari mencari kesejukan di air. Duduk di atas punggung kerbau yang lebar sambil menyusuri sungai tampak seperti kenikmatan tersendiri. Sungai itu digambarkan sebagai anugerah alam yang tak ternilai.
pembawa kehidupan dan tenaga di negeri yang disinari matahari ini. Setelah sebelumnya sempat disinggung tentang kebiasaan buang hajat masyarakat setempat, film kemudian mengalihkan perhatian pada kesenangan kuliner mereka. Salah satu makanan yang sangat digemari adalah satay, daging kambing yang dipanggang di atas bara. Minuman segar tersedia di banyak tempat, dan anak-anak kecil pun menikmatinya dengan lahap. Sementara itu, di rumah-rumah, seni menenun dijalankan dengan tekun. Teknik yang digunakan merupakan metode tradisional yang telah lama diwariskan. Metode yang, menurut narasi film, bahkan menjadi dasar bagi prinsip kerja mesin-mesin tenun modern. Kita masih bersama di On The Oz. Tanah timur kita kelak menjadi Indonesia yang terkenal keindahan, kekayaan penduduk, dan budayanya. Mari kita sejenak ke Bali, sebuah pulau di sebelah timur Pulau Jawa yang dihuni oleh masyarakat beragama Hindu. Para perempuan di sana memikul hampir semua beban di atas kepala mereka, kecuali pajak yang tentu saja menjadi tanggungan kepala keluarga mereka. Beban-beban itu seringkali sangat berat, seperti yang tampak pada seorang perempuan pembawa air. Bali terlihat jelas kecintaan masyarakat timur terhadap kemegahan dan imajinasi. Kerap kali diselenggarakan pesta-pesta meriah, misalnya perlombaan kerbau yang dihias dengan sayap emas dan lonceng kayu raksasa. Bahkan tanpa hiasan tersebut pun, hewan-hewan ini sudah termasuk jenis yang sangat indah. Hampir semuanya memiliki warna putih pada bagian belakang tubuhnya.
Perlombaan pun dimulai, mereka berlari, memercikan air dan lumpur di tengah sawah yang basah. Yang dipertaruhkan adalah kehormatan. Siapa yang paling piawai mengendalikan pasangan kerbaunya. Seringkali perlombaan itu berubah menjadi semacam balet air dengan sang pengemudi sebagai prima balerinanya. Rasa cinta terhadap keindahan dan hal-hal yang luhur juga tampak dalam kuil-kuil Hindu di Bali, tempat berbagai upacara persembahan yang menarik dilaksanakan. Persembahan itu terdiri dari bunga-bunga, makanan, buah-buahan, bahkan hewan. Di sini kita melihat seekor babi yang sedang dipersiapkan untuk dipanggang. Persembahan bunga dan makanan tersebut dibawa oleh para perempuan di atas kepala mereka menuju kuil. Cara buah-buahan dan berbagai sajian itu disusun bertingkat dan dijaga keseimbangannya seringkali membuat kita takjub. Di antara para perempuan itu, kita juga menjumpai banyak yang memiliki kecantikan yang benar-benar anggun dan serasi. Kemudian kita pun berpamitan dengan saudara-saudara kita yang berkulit coklat pada saat mereka menari. Tarian kuil yang sakral untuk menghormati para dewa. Dalam tarian ini terpancar seluruh jiwa yang polos, mencapai puncak ungkapannya. Ketika kita berbicara tentang Hindia, kita segera teringat pada kopi, rempah-rempah, dan tentu saja gula. Karena gula memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, marilah kita melihat lebih dekat bagaimana tanaman ini dibudidayakan. Bagian pucuk dari tebu yang telah matang dipotong dan digunakan sebagai bibit. Di ladang digali parit-parit panjang untuk penanaman, dan melintang di antaranya dibuat saluran-saluran untuk pengairan. Berbeda dengan yang mungkin kita bayangkan, bibit tebu tidak ditanam tegak, melainkan diletakkan mendatar di dalam tanah. Lubang-lubang kecil kemudian dibuat di tanah untuk pemberian pupuk pertama. Ketika tebu mulai tumbuh, parit-parit tersebut ditutup kembali. Setelah pemupukan dilakukan, tanah di sekitar tanaman ditimbun agar lebih tinggi. Kadang-kadang tanaman tebu dapat mencapai tinggi hingga 6 meter. Tebu yang telah matang kemudian dipotong, lalu diangkut dengan gerobak atau kereta menuju pabrik. Setiap gerobak ditimbang terlebih dahulu di jembatan timbang. Di pabrik, tebu diletakkan pada ban berjalan tanpa ujung, seperti pada pengolahan sisal, yang membawa tebu menuju mesin penghancur yang terdiri dari 2 rol besar.
Setelah melewati mesin ini yang disebut crusher, tebu kemudian diperas melalui serangkaian penggiling dengan 3 roll, di mana sari tebu diperas keluar. Dalam alat-alat khusus, sari tebu itu terlebih dahulu diendapkan, kemudian diuapkan. Selanjutnya, cairan tersebut dimasukkan ke dalam bak pendingin. Untuk memeriksa apakah cairan itu sudah cukup kental, sedikit sirup diperiksa dengan mengarahkannya ke cahaya. Sirup tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam mesin sentrifugal, sejenis bejana yang berputar sangat cepat pada porosnya, di mana gula dipisahkan dari cairannya. Gula yang telah dipisahkan itu kemudian dikeringkan dan hampir siap menjalankan perannya, membuat dunia menjadi manis. Budidaya tebu merupakan salah satu yang terpenting di Hindia dan menghasilkan sekitar 1/5 dari seluruh produksi gula dunia. Industri ini memberi pekerjaan kepada sekitar 1 juta orang dan setiap tahunnya menghasilkan jumlah yang tidak kecil, yakni sekitar 180 juta gulden. Masih banyak keindahan dan kekayaan yang dimiliki Insulinde. Jauh lebih banyak daripada yang dapat kita bayangkan dari negeri kecil kita, Belanda. Jika melalui rangkaian gambar ini, kami dapat memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana kehidupan berlangsung di sana. Bagaimana orang hidup dan bekerja, maka kami sudah merasa puas. Ada pepatah yang mengatakan, yang tidak dikenal tidak akan disayangi. Kami berharap bahwa dengan sedikit mengangkat tirai yang menutupi hal-hal yang belum dikenal itu, kami dapat menumbuhkan simpati terhadap negeri yang indah dan kaya ini, mutiara berharga dalam mahkota Belanda. Sebagai penutup, kisah yang tergambar dalam uraian dalam film dokumenter ini, pada dasarnya merupakan pandangan perjalanan para pelancong dari Eropa yang berkunjung ke Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Melalui sudut pandang mereka, seringkali bersama para pejabat dan masyarakat Belanda yang telah lama tinggal di koloni, Hindia ditampilkan sebagai negeri yang indah, eksotis, kaya sumber daya, dan penuh keragaman budaya. Pemandangan alam, kehidupan sehari-hari masyarakat pribumi, kegiatan perkebunan, hingga ritual budaya direkam dan disusun dalam narasi yang mencerminkan cara pandang kolonial terhadap wilayah yang mereka sebut sebagai tanah timur kita. Film dokumenter Onze Oost sendiri dibuat pada tahun 1919 sebagai bagian dari upaya memperkenalkan Hindia Belanda kepada publik di Eropa, khususnya masyarakat Belanda. Melalui rangkaian gambar dan adegan yang memikat, film ini berfungsi bukan hanya sebagai dokumentasi perjalanan, tetapi juga sebagai media propaganda yang menampilkan Hindia sebagai wilayah yang indah, produktif, dan bernilai penting bagi kerajaan Belanda. Kini, rekaman bersejarah tersebut tetap terjaga sebagai bagian dari warisan sinema kolonial dan disimpan dalam koleksi Eye Film Museum di Amsterdam, Belanda. Melalui arsip ini, generasi masa kini dapat melihat kembali bagaimana Hindia Belanda pernah dipresentasikan kepada dunia, sebuah potret masa lalu yang memperlihatkan sekaligus keindahan Nusantara dan cara pandang kolonial yang membingkainya.